Presiden Prabowo Subianto sudah 1,5 tahun memerintah. Yang paling terasa sejak awal bukan hanya arah kebijakan, gaya komunikasi yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Nadanya tinggi, tegas, dan kerap meledak-ledak. Dalam berbagai pidato, Presiden tampil sebagai orator yang percaya pada kekuatan tekanan retoris, namun menyisakan pertanyaan ketika berhadapan dengan kritik yang semakin terbuka. Dalam demokrasi yang sehat, bukan hanya apa yang disampaikan, tapi juga bagaimana kekuasaan memilih untuk berbicara. Gaya komunikasi Presiden kerap dinilai mirip Bung Karno, sama-sama oratoris, penuh energi, namun konteksnya berbeda. Bung Karno berbicara dalam fase pembentukan bangsa ketika retorika menjadi perekat imajinasi kolektif. Hari ini, di tengah masyarakat yang lebih kritis dan ekosistem media yang tak lagi terpusat, retorika tanpa keterbukaan mudah berubah menjadi sumber polarisasi. Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan strategis memperlihatkan titik rawan komunikasi ini. Program makan bergizi gratis, impor 105.000 mobil dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih, juga soal masuknya Indonesia ke BOP yang dimotori Presiden Trump. Semua bukan semata diperdebatkan pada substansinya, yang mengemuka justru penjelasannya. Jurang penjelasan yang cukup tinggi. Publik merasa kebijakan besar datang tanpa narasi transparan yang cukup meyakinkan. Dalam konteks ini, langkah Presiden yang telah 5 kali melakukan bongkar pasang kabinet menjadi sinyal penting. Perubahan itu mengindikasikan adanya kesadaran bahwa ada yang harus dibenahi dalam hal komunikasi pemerintah kepada publik. Menunjukkan Muhammad Kodari sebagai juru bicara resmi Presiden mempertegas kebutuhan akan figur komunikator yang mampu menjembatani pesan negara dengan ekspektasi publik. Tutur media digital memandang persoalannya tidak berhenti pada figur. Pemerintah harus memahami bahwa dalam demokrasi digital, setiap kebijakan kini menghadapi apa yang disebut sebagai uji naratif kebijakan. Artinya, setiap keputusan tidak hanya diuji pada aspek teknokratis, tapi juga pada bagaimana ia dipahami, ditafsirkan, dan diperdebatkan secara real time oleh publik. Media sosial menjadikan ruang publik sebagai pengadilan persepsi yang terbuka, cepat, masif, bahkan kadang vulgar. Di titik ini kita ingin mengingatkan bahwa kegagalan komunikasi bukan sekadar soal penyampaian, tetapi soal legitimasi. Pentingnya two-way communication, bagaimana ditegaskan oleh James Brunik, komunikasi tidak berhenti pada penyampaian pesan, tapi juga membuka ruang dialog yang setara. Ketika respon terhadap kritik cenderung reaktif dan defensif, yang terancam bukan hanya persepsi, melainkan fondasi kepuasan itu sendiri. Kekuasaan yang terlampau sibuk menjawab dengan nada tinggi, beresiko kehilangan kemampuan untuk mendengar. Jumlah pengamat menilai Presiden kita berlatar belakang militer, sehingga gaya komunikasinya meledak-ledak. Tradisi komunikasi militer yang menekankan pada komando, kejelasan, dan kecepatan, ketika pola tersebut dibawa ke ruang publik, ia dapat juga dibaca sebagai ketegasan, tapi juga dibaca sebagai ruang penutup untuk negosiasi. Dalam era digital di mana opini publik bergerak cepat dan terfragmentasi, pendekatan seperti ini justru memperbesar resonansi kritik. Publik hari ini tidak hanya ingin dipimpin, mereka juga ingin diakui sebagai bagian dari percakapan. Disinilah kebutuhan akan pendekatan baru menjadi mendesak. Kepemimpinan tidak lagi cukup bertumpu pada kekuatan pidato, tapi juga pada kemampuan membaca data publik secara presisi dan apa yang dalam literatur modern disebut algorithmic leadership. Ini bukan sekedar soal teknologi, melainkan perubahan cara berpikir dari berbicara untuk publik menjadi berbicara bersama publik. Bagi pemerintah, tantangannya bukan meredam kritik, melainkan mengelolanya sebagai bagian dari legitimasi dan menghidupkan demokrasi di tanah air. Anda di program Tutur POV, Point of View, satu editorial dari Tutur Media Digital untuk membahas isu dan sikap kami dalam berbagai hal. Saya Gaib Sigit, tidak sendirian, saya bersama dengan Direktur Konten Tutur Media Digital, Bang Don Bosco. Apa kabar, Bang? Baik, Mas Gaib.
Tadi kita udah Sebaiknya saya disebut reporter senior aja. Oke, lanjut. jurnalis senior aja lah ya. Iya 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 iya. Karena abang udah dikenal dari mulai Iya. saya kecil sampai saya dewasa sekarang. Oke. Bang, Ah, abang udah melampaui atau melewati banyak presiden dengan berbagai macam ya. gaya. Ya. Apa yang menarik dari gaya Presiden Prabowo, Bang? Ya seperti sudah dibicarakan tadi dalam editorial bahwa pidatonya itu oratorik, lalu kemudian tegas, lugas dengan suara yang tinggi, khas kayak komando militer. Dan bahasa-bahasa seperti itu kan bukan bahasa yang baru kita dengar dari Ya, seorang Presiden Prabowo. ya, ya. Itu yang kita kemudian kutip dalam, editorial, saat ini atau point of view, tutur. Yang menjadi menarik adalah bahwa kemarin itu atau beberapa waktu lalu ada reshuffle, ada pergantian Hmm. kepala staf, lalu kemudian ada pergantian kepala Bakom. Yang menarik adalah pergantian kepala Bakom ini sebetulnya sudah kedua kalinya karena sebelumnya itu kan ada, apa namanya, kepala staf yang juga namanya bekerja untuk komunikasikan, semua hal yang Ya, berkaitan dengan presiden yaitu Pak Hasan Nasbi. Kemudian digantikan oleh, Mas Wakil Menteri, Komdigi. Kominfo, Komdigi, itu Mas Angga Raka Prabowo. Hmm. Lalu kemudian sekarang diganti lagi oleh, Bang Kodari. Mas Kodari, Mister Q. Nah, artinya apa? Kalau lihat pergantian kita bisa memahami bahwa sebetulnya salah satu hal yang penting itu adalah soal komunikasi. Iya. Maka kalau kita lihat akan ada pergantian di situ atau sudah ada beberapa pergantian di situ, kita bisa melihat kelihatannya pemerintah atau presiden menyadari salah satu problem dia itu adalah problem komunikasi publik khususnya. Dan Presiden merasa bahwa jawabannya ada di Mister Q ini. Ya tentu Pak, saya kira kan Mister Q bukan orang baru juga dengan Ya, Pak ya, ya. Prabowo kan sudah lama juga dengan Pak Jokowi, kemudian lama dengan Pak Prabowo. Jadi bisa dilihat bahwa Mas Kodari ini adalah orang yang dianggap tepat untuk menjadi jubir, presiden atau menjadi kepala Bakom. Bang, kemarin Pak Kodari bilang bahwa mungkin Pak Prabowo memilih saya karena dianggap saya suka berperang. Kenapa saya suka berperang? Karena kalau kalian menjelekkan pemerintah, masa saya diem aja? Maka harus saya jawab. Ya. Abang kemarin bilang Pak Kodari ini tipe penyerang dan itu disadari oleh dirinya sendiri. Ya saya mengamati beliau berkomunikasi dan ada manfaatnya ketika orang agresif atau dengan suara tinggi, tapi juga akan ada kekurangannya. Kalau kita menjadi jubir, kita harus memelihara tone pembicaraan kita dengan benar. Jadi Jadi nggak selalu tinggi ya tidak kalimatnya? harus selalu tinggi. Yang penting bahwa apa yang kita katakan itu reliable. Yang penting bahwa apa yang kita katakan itu faktual. Yang penting bahwa apa yang kita sampaikan itu pesan yang benar. Jadi tidak harus dengan suara tinggi, tidak harus dengan suara, eee, keras, bahkan menjadi petengkar. Tentu ada manfaatnya atau ada tempat yang tepat. Ketika misalnya, kita mendebat atau orang mendebatkan apa yang kita bicarakan atau mendebatkan kebijakan pemerintah. Harus ada seseorang yang lain yang juga kuat mendebat tentang apa yang dibuat oleh pemerintah. Kira-kira begitulah. Saya kira saya setuju dan saya respect dengan Mas Kodari yang kemudian menyadari gaya berkomunikasinya. Mungkin hal itu juga dipengaruhi oleh respon media sosial atau cara orang mendebat lalu kemudian harus di-counter dengan cara seperti itu, bisa juga. Karena dalam kondisi seperti sekarang, apa dengan cara datar atau dengan cara yang biasa saja itu bisa efektif? Tentu ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketepatannya itu tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang sebenarnya seperti apa gitu. Ya, Bang, dalam situasi sekarang kan komunikasi itu tidak bisa satu arah, tapi mesti dua arah. Iya. Sekarang tidak hanya ada media massa, Iya. sekarang ada media sosial yang lebih liar, yang tidak bisa dikontrol. Artinya pemerintah ini perlu punya cara yang baru untuk berkomunikasi kepada publik dan sepertinya Bang Kodari memahami hal itu. Ya, kemarin kan dia bilang bahwa sekarang platform itu sudah berubah, landscape media itu sudah berubah. Kesadaran ini penting supaya ketika kita tahu bahwa platform berubah, kemudian landscape media berubah, kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama. Dalam editorial kita kali ini saya tadi dengar misalnya hari ini di tengah masyarakat yang lebih kritis dan ekosistem media yang tak lagi terpusat,
retorika tanpa keterbukaan mudah berubah menjadi sumber polarisasi. Jadi itu sudah kita ingatkan sebelum di editorial hari ini. Lalu kemudian begini, perubahan ini mengindikasikan ketika ada perubahan kabinet itu ya, mengindikasikan adanya kesadaran bahwa ada yang harus diberesi dalam hal komunikasi pemerintah kepada publik. Dan itu kita bilang penunjukan M. Kodari sebagai juru bicara resmi Presiden mempertegas kebutuhan akan figur komunikator yang mampu menjembatani pesan negara dengan ekspektasi publik. Ya. Dan tadi kita lihat lagi ada satu hal, publik hari ini tidak hanya ingin dipimpin, mereka ingin diakui sebagai bagian dari percakapan. Itu adalah situasi kita yang begitu rame dan menjadi sangat interaktif dan bahkan sangat masif percakapannya. Bang, ini pas nih. Tadi kita kan ngobrol dengan peneliti dari DIP ya. Reshuffle kemarin itu dia meneliti secara real time di percakapan media sosial. Ya. Itu ada 11 juta engagement, 33 juta jangkauan audiens dengan 33.000 percakapan. Artinya dalam real time itu Orang memperhatikan betul. orang memperhatikan dan orang memberi komentar. Artinya apa yang kita tulis di situ benar tuh, bahwa publik ingin dilibatkan dalam percakapan. Itu nyata untuk berbagai isu yang panas atau isu yang kontroversial atau isu yang penting langsung berkaitan dengan kehidupan publik, itu langsung dapat feedback dan langsung dapat respons, langsung ada engagement, ada tone positif, ada tone negatif. Dan itulah media yang sudah sangat terbuka dan publik yang juga sudah menjadi aktif bermedia, khususnya media sosial. Jadi itu hal yang sudah dianggap normal sekarang ini, sampai-sampai kemudian orang mengatakan tidak bisa tidak seorang pemimpin, apalagi seorang juru bicara, itu harus memahami leadership, algorithmic leadership. Jadi itu fase baru. Kayak seperti apa komponennya, ada ahli yang bisa menjelaskan itu. Tapi yang ingin kita katakan adalah bagaimana interaksi ini menjadi sangat masif. Jadi jangan pernah menganggap enteng. Dan ketika kita berbohong misalnya, itu tidak bisa diketahui. Ketika kita mengatakan yang benar, itu juga direspon dengan cara yang mungkin baik begitu. Tetapi begitu kita sekali berbohong, itu susah. Atau kita menjelaskan sesuatu yang sifatnya hanya omon-omon, itu juga orang langsung bisa merespon. Maka menjadi penting sekarang, orang yang menjadi jubir itu sederhananya adalah harus betul-betul paham, bicarakan apa yang dikerjakan. Jangan bicarakan apa yang tidak dikerjakan, apalagi kalau itu hanya omon-omon. Lalu kemudian kerjakan apa yang dibicarakan. Jadi itu sebaliknya, bicarakan apa yang dikerjakan, ngomong apa yang dikerjakan, dan kerjakan apa yang diomongin. Kira-kira begitu sekarang ini, harus begitu. Nah, apalagi sekarang Bang, ternyata netizen kita udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan cuma sekedar lihat, pergi komen. Betul. Sekarang mereka tuh udah membuka data. Ya. Mereka membuka dokumen APBN, apa yang dibuka semua, kemudian dia data itu di-capture dan dikomentari. Sehingga seperti Abang bilang, sekarang juru bicara atau siapapun yang petugas di pemerintahan nggak bisa lagi sekedar ngomong tanpa data. Itu betul. Makanya harus paham betul, harus berbasis data. Tidak bisa lagi kita hanya sekedar ngomong kemudian kita mengandaikan bahwa orang menerima. Kemudian kita ngomong-ngomong lalu kemudian diandaikan orang paham. Itu orang harus bicara menurut data yang betul-betul valid dan layak dipercaya. Jadi setiap orang kalau bicara, mau pemerintah, mau menteri, mau presiden, mau jubir, apalagi gitu, harus punya data yang valid untuk disampaikan ke publik. Jangan sampai mengesankan justru ada kebohongan di situ. Misalnya kita sudah stop impor, harus faktual bahwa benar ada data begitu. Karena ada pertanyaan, loh kita dibilang bahwa kita sudah kita sudah swasembada tapi kok masih impor. Lalu kemudian kita punya ketahanan ekonomi, APBN kita masih cukup baik. Kan kira-kira lah kita tahu bahwa Pak Purbaya menjawab itu bahwa kita masih oke gitu. Tapi di satu sisi kita disodorkan data kita tinggal punya stok atau tinggal punya dana 120 atau 140 triliun.
yang hanya bisa dipakai setengah bulan Ya. untuk APBN. Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan dan perlu dibuka kepada publik untuk kemudian orang aware, apakah kita akan memasuki fase yang sulit, fase krisis, atau kita betul aman-aman saja begitu. Dan seorang jubir harus pandai menyampaikan dengan cara yang benar. Sebagai seorang jubir, ya pesan itu sampai ke penonton dengan cara yang juga, apa namanya, yang diharapkan, gitu. Bang, tapi kan tantangan Bang Kodari, Iya. Dudung, Mbah Nahdi kan juga tidak mudah ya, karena dia bukan hanya menghadapi masyarakat, Ya. tapi juga menghadapi banyak staf di presiden atau para menteri Iya. yang kadang bicara juga blunder, Bang. Iya. Sehingga kan tidak mungkin dia menjawab semua blunder itu. Sementara publik mengartikan bahwa menteri yang salah bicara itu artinya langsung ke presiden, langsung ke, "Wah, ini pemerintah gimana sih?" gitu. Padahal cuma ada satu bagian aja. Mas Gaib, kalau mudah kita tentu tidak akan melihat pergantian beberapa kali sebagai kepala staf Oh. atau kepala Bakom, itu kalau mudah. Jadi betul di situ tidak mudah, tetapi kalau kita mau, supaya mempermudah pekerjaannya, ini mestinya setiap menteri itu juga harus paham betul apa yang mau disampaikan, gitu. Jangan sampai kemudian bebannya hanya ada di sini. Jangan sampai ini kemudian menjadi orang yang mencuci piring kotor gitu kira-kira ya. Di tingkat menteri itu sudah harus menyampaikan itu dengan cara yang benar, cara yang valid, cara yang kemudian bisa diterima oleh publik. Lalu kemudian cara yang kemudian disampaikan sehingga publik bisa memahami kebenaran dari atau bisa menerima kebenaran dari apa yang dikatakan. Problem kita adalah kita menemukan sejumlah pejabat, omongannya bagus, pekerjaannya nggak bagus. Ada pejabat yang kerjanya bagus tapi omongannya nggak bagus. Ada yang dua-duanya, pekerjaan tidak bagus, omongan tidak bagus, kira-kira gitulah. Sehingga itu memberi pesan atau direspons oleh publik sebagai sesuatu yang tidak kredibel, tidak valid, tidak reliable gitu. Dan hal-hal seperti ini kan sering meletihkan dan bahkan menimbulkan polarisasi di publik. Ada yang pro, ada yang kontra, karena pada akhirnya kan ada yang membayar buzzer untuk kemudian mendukung fakta atau mendukung pernyataan, ada yang melawan. Kan itu kan hal-hal yang kemudian menimbulkan kegaduhan di publik. Itu juga harus dipikirkan baik-baik. Seorang menteri harus bisa membicarakan dan harus betul-betul knowledgeable tentang apa yang dibicarakan. Karena dia mengerjakan itu otomatis dia yang paling tahu. Dan dia paling bisa menyampaikan ke publik dengan cara yang benar dan menyampaikan fakta yang benar. Kalau dia belum siap, mendingan nggak usah ngomong dulu ya. Sebaiknya dia minta bantuan orang untuk menyampaikannya supaya bisa tahu cara ngomongnya, penyampaian datanya gitu. Dan itu kemudian kan bisa dibantu oleh jubir pemerintah, kira-kira begitu. Jubir pemerintah ini kan bisa menjadi jubirnya presiden, bisa menjadi jubirnya menteri, bisa menjadi jubir karena ada kasus tertentu. Kan itu kan bisa di-handle di situ. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua kita kuasai atau seorang jubir belum tentu menguasai semua hal. Tetapi publik kan selalu meminta apa yang disampaikan oleh pemerintah itu harus valid. Karena kalau tidak itu dipersoalkan. Dan statement pemerintah, apalagi seorang presiden, itu kan bisa menggoncang. Itu bisa mempengaruhi persepsi orang. Mempengaruhi cara orang bersikap tentang suatu hal. Presiden bicara tentang masuk dalam keanggotaan BOP. Anda lihat kan bagaimana ramenya. Responnya luar biasa. Orang kemudian bicara tentang pemerintah membuka ruang angkasa bagi Amerika. Ini sebetulnya hal-hal yang kemudian menimbulkan pro kontra di publik. Itu mestinya harus, itu persoalan mampu membicarakan itu dengan cara yang meyakinkan publik. Oh, ini ada alasannya, ini masa depannya, ini latar belakangnya. Saya yakin kalau disampaikan secara gamblang, orang akan paham begitu. Kadang di era yang sekarang kan publik itu udah ingin data, ingin respon cepat. Kadang pidato-pidato yang heroik, pidato-pidato yang seperti zaman Bung Karno dulu, itu apakah masih diperlukan? Ketika percakapan itu justru
paling tingginya di media sosial. Ya sebetulnya di era algoritma seperti sekarang, orang harus paham siapa penonton saya, siapa yang mendengar saya. Kalau saya pidato sebagai presiden, tahu untuk siapa pidato ini. Ketika seorang menteri ngomong juga harus tahu iya gitu. benar. Jadi tidak bisa misalnya me tidak tidak bisa menyampaikan pidato hanya menurut keinginan kita. Itu harus berbasis data. Iya ya. Kita sering berpikir kalau saya ngomong begini, ini disukai atau ingin diperlukan. Itu menurut pikiran kita. Faktanya tidak seperti itu. Apalagi situasi berubah. Tadi di dalam editorial kita, di dalam point of view kita, dibilang pidato model Pak Prabowo itu tidak salah. Tapi apakah zamannya tepat? Kan gitu. Pidato zaman berapi-api atau retoris, legas, tegas dan lugas seperti itu di masa kita membentuk karakter Masyarakat. bangsa itu Bung Karno perlu. Tetapi setelah itu tidak lagi gitu. Kita bisa lihat bagaimana Pak Harto pidatonya datar. Tapi dia bicara tentang pembangunan dari awal sampai akhir dan kita sampai bosan kita mendengar. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Ibu Mega berpidato, bagaimana Pak Habibie berpidato, bagaimana Pak SBY dengan retorika yang sangat teratur kita dengar. Nah, bagaimana Pak Jokowi yang bicara seperlunya, tidak panjang. Kalau pidato itu tidak sampai 15 menit. Tapi kita tahu, oh karena mungkin lebih penting proyek, lebih penting kerja gitu. Nah, ketika Pak Prabowo pidato dengan gaya retorik, dengan gaya seolah itu adalah Bung Karno, mungkin generasi yang lama suka mendengarnya. Itu semacam nostalgia. Tetapi untuk generasi baru yang tidak terikat atau tidak ada konektivitinya, konektiviti perasaan, konektiviti pikiran dengan zaman-zaman itu sesuatu yang asing. Jadi harus dipahami betul bahwa itu sesuatu hal yang berbeda gitu. Tentu tidak bisa kita katakan jangan berpidato seperti itu. Ada juga yang mau dengar. Perlu lah gitu ya. Iya, ada juga yang merasa, oh iya hebat begitu. Tapi kan kita juga akan sulit gini. Kalau saya dikatakan bagaimana seorang harus berkomunikasi, harus bisa memisahkan antara bahasa kampanye dan bahasa kerja. Ketika orang lagi kampanye, bahasanya bisa boleh seperti itu. Tapi ketika kita berbicara tentang bahasa kerja, ya betul-betul fakta apa yang dikerjakan. Pemerintahan ini bukan tidak banyak yang dikerjakan. Tapi apa yang dikerjakan itu juga banyak masalahnya. Ya tinggal dibuka saja begitu. Toh tidak ada orang yang misalnya orang seperti saya harus mengatakan memberi makan 30 juta orang setiap hari misalnya. Itu tidak mungkin tidak ada masalah. Ya tapi kan saya harus meyakinkan publik bahwa itu akan diperbaiki dari hari ke hari. Yang jadi soal adalah tidak bisa diperbaiki. Bahkan terus menerus berulang. Kan itu kan jadi soal. Itu bukan suatu hal yang orang tidak akan mengerti gitu. Satu. Kedua, orang harus bicara. Katanya ada dana yang bocor, akan ada korupsi, macam-macam. Ya itu juga harus dibuka. Bila perlu KPK sudah harus bisa turun gitu. Nah orang akan tahu bagaimana reliability antara omongan dan apa yang dikerjakan. Nah sebetulnya juru bicara yang baik atau apa yang kita bicarakan untuk sampai ke masyarakat, betul-betul kita bicarakan apa yang kita kerjakan. Dan kerjakan apa yang kita bicarakan. Karena sesimpel itu aja ya. Sesimpel itu. Karena kalau kita bicarakan apa yang kita kerjakan, orang tahu. Oh ya dia kerjakan ini, orang cek. Lalu kemudian kerjakan apa yang dibicarakan. Ya orang, oh tidak hanya omong-omong. Kira-kira gitulah. Simpelnya begitu. Walaupun tidak sesimpel itu urusan jadi jubir. Saya tahu bahwa itu urusan Mr. Q, dia akan pusing dengan urusan ini. Tapi ya itu kan tugas negara juga. Ya, sebenarnya kan di semua kementerian kan juga ada unit-unitnya. Ada. Mereka punya humas. Sebagai jurnalis kita tahu. Iya, punya. mereka ada istilah namanya government public relation. Iya. Mereka punya tuh semua. Cuman dalam situasi ini kadang mereka juga serba bingung gitu karena tidak ada satu narasi yang sama tentang satu kebijakan tertentu gitu. Sebetulnya kalau dia betul-betul paham dan kuasai tugasnya, dia betul-betul paham dan knowledgeable tentang apa yang dikerjakan, sebetulnya nggak ada urusan untuk mengatakan dia tidak paham. Dia bisa sampaikan. Sekarang gampang sekali. Saya yakin pemerintah mengkampanyekan bahwa kita itu betul-betul
sudah swasembada beras, Hmm. bukan swasembada pangan ya, Iya. itu ada hal yang berbeda Iya. gitu. Suasana Oke. beras ya. Seseorang yang bisa membicarakan itu harus meyakinkan betul bahwa benar kita sudah swasembada. Misalnya kita lihat, oh ternyata harga beras kita tidak mahal. Oh kita sudah tidak impor. Oh kita memang punya sekian juta lahan sawah yang bisa kita lihat meyakinkan kita bahwa kita sudah memproduksi beras atau padi sekian untuk supaya publik yakin benar gitu. Kalau tidak, memang orang akan mempertanyakan balik gitu. Saya tahu misalnya seorang Menteri Pertanian Profesor Amran begitu, itu berat untuk meyakinkan ini, berkali-kali ngomong Iya, begitu. iya. Tapi berkali-kali juga orang mengatakan, "Apa iya?" gitu. Tapi itu harus dibantu, dijelaskan. Sehingga Iya, orang iya. tidak debat kusir Iya, untuk iya, hal iya, yang tidak iya. jelas. Iya, iya. Bang, kan tadi kita di POV tadi kita sebut ada two way communication, Iya. bahwa sekarang udah nggak eranya lagi hanya komunikasi satu arah. Nah, ruang untuk berkomunikasi pemerintah kepada publik, menerima masukan, kemudian pemerintah menjawab, itu kan harusnya memang harus dimaksimalkan pada era sosial media sekarang. Betul. Jadi udah tidak bisa lagi kita hanya mengirim rilis, ya udah dianggap publik udah cukup puas Itu tidak cukup. dengan itu. Itu Sementara tidak cukup. ketika respon di media sosial itu tidak terjawab, sehingga udah makin liar lah tuh Iya. percakapan. Kita orang seperti saya tidak bisa percaya 100% tentang apa yang disampaikan. Sama seperti saya tidak percaya 100% tentang respon netizen. Ya, Pasti benar. ada yang benar, ada yang enggak. Ada yang betul-betul genuine, ada yang karena kepentingan. Ada yang betul-betul tulus, tapi ada juga yang mungkin pernah sakit hati dan Iya. seterusnya. Kita bisa lihat dan itu kan berdasarkan teknologi. Mestinya kan orang bisa paham dan orang bisa pisahkan itu dengan cara yang baik. Misalnya, oh ini sampah kelasnya, oh ini kelas buzzer Ya. dan seterusnya. Tetapi bagi orang seorang jubir selalu memerlukan data dan selalu harus ada summary dari data, terutama respon dan engagement. Karena dari situ dia akan tahu bagaimana mengatakan sesuatu dengan cara yang benar, bagaimana menyampaikan sesuatu dengan cara yang efektif. Kan itu, dan itu sekarang semua kan alat sudah ada. Orang tahu respon orang ini, oh tone-nya negatif. Oh, kenapa negatif? Kan bisa dicari tahu. Oh, ini positif. Oh, kita bisa jadikan itu sebagai pelajaran. Satu, kedua, orang harus selalu berbasis data. Bicara itu harus selalu berbasis data. Tidak bisa hanya Pakai perasaan tuh nggak bisa tuh ya. perkiraan pun itu juga tidak bagus. Apalagi cuman pakai perasaan Iya, iya, iya. menurut posisi politik kita gitu. Itu nggak bisa. Nah, tadi ada yang menarik dalam diskusi ya kita sama Mbak Neni tadi, komunikasi emosional itu sebenarnya orang Indonesia tuh gampang terenyuh sebenarnya. Ya. Hal-hal yang bersifat emosional itu jauh lebih didukung daripada di luar itu. Misalkan ketika ada kecelakaan kemarin, PT KAI itu memberikan permohonan maaf dengan begitu tulus. Ya. Yang terjadi adalah publik justru tidak menghakimi KAI. Justru publik memberikan dukungan penuh karena kalau menurut dia, karena KAI memberikan respon dengan penuh emosional sehingga menyentuh perasaan masyarakat kita. Justru malah si mobil hijau ini yang mendapat serangan begitu kuat karena dianggap responnya tidak menggunakan emosi ketika dia memberikan ini. Nah, dalam situasi sekarang kan nih algoritma tuh memang kelihatannya kalau kita bikin konten atau kita membuat sesuatu yang menyentuh emosi publik, itu memang responnya luar biasa. Ya. Jadi kan kata kunci dari komunikasi itu adalah kita menyampaikan sesuatu yang connected dengan publik. Connected itu bisa connected secara emosional, bisa connected secara rasional. Dan itu butuh orang yang mampu menyampaikan pesan dengan cara yang benar, sehingga itu betul-betul kita connected. Jadi soal adalah ketika publik berharap A, lalu kemudian yang kita sampaikan B, itu tidak connected. Kita ingin menyampaikan ini dimengerti secara
X oleh publik, tetapi kita menyampaikannya karena kita tidak bisa memilih diksi yang benar, memilih dan masuk dalam, situasi mereka, akhirnya itu dipahami secara berbeda. Dan saya kira ini kan soal diksi orang ya, itu selalu ada hukum besi dalam komunikasi adalah ketika Mas Gaib bertanya menurut apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan oleh penontonmu itu penting atau diinginkan. Iya. Saya juga bicara kepada Anda tentang apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan, dan karena saya bicara tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan, tentu sesuai dengan perasaan dan sesuai dengan kepentingan mereka, kita itu terkoneksi dengan mereka dan responnya karena sudah terkoneksi itu juga akan bagus begitu. Nah, memang seorang jubir harus mampu menyampaikan sesuatu yang membuat dia connected dengan publik. Itu masalah yang paling berat. Jadi jangan sampai kita ngomong sendiri, dengar sendiri, lalu puji sendiri. Padahal responnya itu maki-maki balik gitu. Sebenarnya kalau bisa mengambil hati publik yang pertama, itu awal yang bagus sebenarnya. Tapi ketika awalnya sudah tidak bagus, itu kedepannya justru malah akan jadi makin Ya negatif. itu teknik, memang harus seperti itu kalau orang langsung bisa memperhatikan sejak pertama dan orang harus tahu, harus dibuka dengan cara apa. Setelah mereka tertarik, baru kemudian kita mengatakan apa yang sebenarnya yang mau kita katakan, apa yang seharusnya kita katakan. Walaupun tidak selalu yang dikatakan itu harus searah dengan kepentingan Iya, mereka, benar-benar. searah dengan selera mereka. Kalau itu betul-betul penting, itu tidak ada urusan dengan itu. Tetapi orang kan tahu, oh ternyata ini berhubungan dengan kehidupan saya. Kalau dikomunikasikan secara benar, ih saya tidak tertarik dan saya tidak suka dengar ini. Tapi ini betul-betul berhadapan atau berhubungan dengan hidup saya Iya, atau hajat hidup saya atau hajat hidup keluarga saya gitu. Itu the way lah, itu technical, tapi perlu dipahami untuk disajikan dengan cara seperti apa. Tapi Abang setuju gak bahwa di era sekarang keterbukaan terhadap satu kejadian, peristiwa, kebijakan itu hal yang mendasar? Karena kita bisa lihat nih misalkan kasus MBG. Kan kita tahu MBG itu Ya. dapat respon yang sangat negatif ya dari publik. Hmm. Tapi ketika BGN membuka bahwa ada SPBG yang kurang bagus dan dia terbuka, kemudian SPBG itu mereka tutup, justru respon publik itu tidak negatif. Mereka bilang, nah begini seharusnya yang kalian lakukan, bukan menutup apa yang sudah terjadi. Ya, hari gini nggak ada yang bisa ditutupi, Mas Gaib. Kalau masih ada yang berani nutup-nutupi sesuatu, itu melakukan pekerjaan sia-sia. Itu sama seperti legenda Sisyphus yang membawa batu ke puncak gunung. Iya. Dia naik, turun lagi, naik, turun lagi. Nah, begitu kira-kira orang yang mau menutup begitu banyak hal, itu nggak ada gunanya. Nanti dia tutup, akan terbuka. Dia tutup dari sini, terbuka dari sini. Dia korup, tertutup, bisa ditutup dari sini, dibuka dari sini. Itu hal-hal yang sudah hari-hari begini udah susah kita tutupi. Ini soal waktu aja sebetulnya. Satu, kedua, kalau kita korupsi misalnya itu soal uji petik aja. Hampir ada di mana-mana kok Iya. gitu. Kalau misalnya orang ini bisa dianggap ini, ya orang di sana juga banyak. Kira-kira begitulah. Jadi nggak boleh ditutupi Satu lagi lagi. nih yang menarik soal algoritma leadership ya. Ini nanti orang ngelihatnya ini pencitraan nggak Bang? Memangnya media sosial bisa kita percaya sepenuhnya? Nah bagaimana tuh menyeimbangkan itu? Sekarang ketika orang melakukan pencitraan pun orang tahu. Iya, Iya. orang tahu. Jangan salah berpikir bahwa jadi jubir itu bisa menutup hal yang tidak jujur gitu. Lalu kemudian dibungkus untuk kemudian untuk menjaga pencitraan kita menggunakan kata-kata itu nggak ada gunanya juga betulnya. Hari gini tuh orang tidak bisa menutup bahwa ini pencitraan, ini kepura-puraan, ini hipokrisi. Ya orang-orang bisa tahu. Apalagi kalau misalnya seorang pemimpin itu pidato, bulan lalu dia bilang begini, nggak ada kenyataannya. 10 bulan lalu dijanjikan begini, nggak ada kenyataannya, nggak bisa ditutupi.
Karena semua jejak digitalnya itu semua terlihat dan terbaca oleh siapapun. Lalu kemudian orang akan tahu, wah udah nggak ada gunanya lah kita dengar ini. Ternyata ini hanya cuman pidato gitu. Nah, kalau kita bicara sekarang seorang jubir atau, juru bicara untuk negara atau pemerintah, kita berharap dari saat ini kita akan melihat bagaimana orang bicara dengan cara yang benar, cara yang jujur, cara yang elegan, cara yang komunikatif, cara yang meyakinkan publik bahwa apa yang dibicarakan itu reliable, itu kredibel, trustable. Jadi pada akhirnya kalau kita ngomong, itu harus bisa dipercaya. Dan untuk bisa dipercaya, jangan berbohong. Jubir itu bukan bertugas untuk membersihkan kotoran-kotoran, tetapi menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi itu apa, hasil yang kita capai yang sebenarnya itu apa, kekurangan kita itu apa. Karena tidak akan ada keuntungan daripada kebohongan saat-saat begini. Ya saya tidak tahu ya, kecuali karena ada era post truth. Orang percaya apa yang dia yakini, menurut keyakinannya, tidak perlu data gitu. Walaupun datanya tidak seperti yang dia percaya, dia tetap percaya, karena itu searah dengan keyakinannya. Iya. Ada yang kemudian memanipulasi itu untuk kampanye, untuk macam-macam kepentingan lah, itu kan post truth. Dan itu kemudian dengan cara-cara menyemburkan kebohongan, itu kadang-kadang efektif, tapi itu juga soal masyarakat sih. Masyarakat sampai kapan kita lihat mereka makin pandai, makin bisa memisahkan itu gitu. Cuman betul bahwa masyarakat kita ini gampang juga apa namanya, kayak dipermainkan begitu perasaannya ya. Tiba-tiba sentimental gitu, tiba-tiba marah, tiba-tiba apa gitu, itu bisa dengan kata-kata begitu. Bang, terakhir nih, beban berat akan ada di pundaknya Mas Kodari ya, sebagai badan komunikasi pemerintah. Harus membereskan semua persoalan yang terjadi sekarang. Saya sih yakin bahwa itu nggak mungkin juga dia bisa selesaikan secara keseluruhan, pasti satu persatu. Cuman dari pidato dia kemarin, dia punya visi yang cukup jelas ya. Dia berani mengatakan sesuatu, dia berani juga berdebat kalau ditanya. Apa harapan Bang Don? Apa yang kita harap sebagai media nih untuk supaya komunikasi ini perlu dibereskan, karena krisis itu bisa ditimbulkan dari banyak hal. Salah satunya dari kegagalan kita berkomunikasi. Betul, itu bisa terjadi begitu, tapi saya tidak ragu Mas Gaib, karena di situ ada seorang Mister Kodari atau Mister Q yang adalah seorang pollster. Sebagai pollster tentu mereka bicara berdasarkan data. Apa arti data dan bagaimana membaca data dan bagaimana menyampaikan data ini. Mungkin tinggal bagaimana cara menyampaikan data. Kan gitu kira-kira ya. Iya, what to say-nya ada, cuman how to say-nya gitu. How to say-nya itu penting. Kalau saya mengamati, saya udah nonton beberapa cara beliau berkomunikasi gitu. Saran saya jangan suaranya terlalu melengking. Kadang-kadang itu penting hanya sesekali gitu. Jangan berkesan ini jadi petengkar gitu. Karena sesekali boleh gitu. Karena yang paling penting dari situ adalah bagaimana menyampaikan kebenaran itu lalu publik bisa mengambil kesimpulan menurut data yang kita sampaikan. Kita nggak bisa mengatakan, oh nanti mereka kalau saya sampaikan ini mereka senang semua pada pemerintah. Enggak. Cukuplah untuk mereka paham. Oh begini toh. Oh begini toh. Biar mereka yang memutuskan. Mereka yang mengambil kesimpulan sendiri gitu. Tetapi untuk bisa sampai pada membawa mereka untuk sampai pada pemahaman seperti itu, memang banyak sekali elemen yang dibutuhkan, teknikalnya. Teknikal untuk menyampaikan sesuatu, bagaimana menyampaikannya, kadang-kadang beda menyampaikan dengan apa namanya, di waktu malam dan waktu pagi itu bisa menentukan. Karena audiensnya bisa beda gitu. Lalu kemudian waktu orang kenyang dan lapar mendengar itu juga beda responnya gitu. Tetapi saya sih yakin Mas Kodari bisa menjalankan tugas ini. Karena sekarang kan sudah berapa kali putar posisi di situ. Jadi saya juga tidak bisa bayangkan kalau nanti akan ada pergantian lagi. Mestinya sudah bisa diketahui apa gitu. Ya
Memang ada ongkosnya untuk menyampaikan itu ya, untuk bisa sampai itu efektif karena di-amplify lebih besar, tapi tidak akan ada guna ongkos keluar kalau itu kita punya diksi tidak memadai, cara kita juga tidak, apa namanya, tidak proper, kemudian publik men kita juga salah memahami publik dan seterusnya. Tidak gampang, tetapi kita yakin akan bisalah. Oke. Jangan sampai kemudian akan ada pergantian-pergantian lagi. Tapi satu hal seperti yang kita katakan kemarin dalam pembicaraan kita ya, memang selalu penting agar presiden itu membuka ruang bagi Oh jubir. iya. Karena beliau lah jadi tokoh sentralnya, pembuat kebijakan, pembuat pernyataan, lalu kemudian seorang jubir itu harus ada di situ. Kita ini sudah lama di lapangan dan tahu bagaimana jubir pada masa Pak SBY, bagaimana jubir pada masa Pak Jokowi, bagaimana jubir pada presiden-presiden sebelumnya dan yang betul-betul sistematis. Karena untuk beberapa hal itu menjadi sangat vital, menjadi pembantu pertama dan menjadi utama untuk beberapa hal, apalagi saat-saat krisis, misalnya begitu. Jadi buka akses itu karena sudah banyak yang tahu bahwa akses ke Pak Prabowo itu agak terbatas. Bahkan orang bilang hanya lewat letkol Teddy. Saya sudah pernah ketika beliau pemerintahan 6 bulan kita ketemu orang dalam. Memang problem yang berbeda itu adalah bahwa Pak Prabowo pintunya terlalu sedikit untuk masuk ke sana. Iya. Nah, bagaimana saya membicarakan seseorang yang saya jarang bertemu, bahkan sulit bertemu. Nggak bisa kita bicara berdasarkan perkiraan-perkiraan. Karena itu bisa bias untuk disampaikan ke publik. Saya kira itu yang paling penting. Mesti diberi ruang lah ya. Harus Buat diberi Bang ruang. Kodari juga untuk bisa berkomunikasi Saya langsung. bicara dengan praktisi juru bicara yang handal, yang saya kagumi, namanya Tantowi Yahya. Iya. Susah menjadi jubir kalau tidak setiap saat bersama pemerintah atau presiden. Saya memahami seperti itu. Karena ini soal urusan kenegaraan, bisa apa namanya, deviasi orang Iya. memahaminya, orang menyimpang. Gitu. Minimal Bang, misalkan memang belum bisa berkomunikasi dengan secara lebih intens atau berdekatan tiap hari dengan presiden, minimal itu para menteri atau para kementerian itu diberikan bahwa diberitahu bahwa Pak Kodari ini adalah juru bicara pemerintah, maka semua data, semua hal harus diberikan kepada dia. Itu satu hal, tapi kan tidak harus selalu begitu. Iya. Lebih baik di tingkat menteri itu sudah dijelaskan. Anda ingat nggak Mas Gaib ketika orang bicara tentang BOP? Bagaimana begitu ada respon kritis dari publik, kan presiden kan memanggil kelompok-kelompok tertentu. Iya. Dari MUI, kemudian para mantan Menlu atau Wamenlu, lalu kemudian kelompok masyarakat tertentu gitu. Tapi kita tidak tahu setiap orang yang pergi di situ kemudian menjelaskannya kepada kita, itu seperti beragam versinya. Jadi coba bayangkan kalau itu terjadi, makin bias itu sebetulnya. Nah, hal itu jangan terulang lagi begitu. Sebenarnya cukup satu jubir yang bicara selesai sebenarnya. Satu jubir yang bicara, asal jubirnya benar dan dia paham dan dia tahu nafasnya seorang presiden tentang itu dan roh dari pesan yang mau disampaikan, dia paham betul. Menurut saya itu bisa selesai dengan baik. Oke Bang, PR yang cukup berat, tantangan yang juga sangat challenging buat tim komunikasi pemerintah, tapi kita tidak boleh pesimis. Kita berharap bahwa teman-teman, Bang Kodari dan kawan-kawan bisa memanggul beban ini dengan baik, dan kita tidak ingin mendengar ada reshuffle berikutnya untuk urusan komunikasi. Karena kita inginnya kita langsung maju ke depan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya Gaib Maruto Sigit dan Bang Don Bosco ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Tutur POV minggu depan. Bye-bye.